Jembatan Perak atau yang disebut oleh warga setempat Gladak terletak di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Selintas, tak ada yang aneh dengan jembatan Gladak Perak ini. Ternyata jembatan ini merupakan bangunan kuno pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan sampai sekarang terkenal akan sejarahnya. Baru-baru ini jembatan Perak atau yang lebih dikenal Gladak Perak dikabarkan longsor diterjang lahar dingin dari Gunung Semeru yang meletus. Jembatan legendaris Gladak Perak merupakan penghubung Lumajang dan Malang, persisnya di kawasan Piket 0 Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya. Selain dikenal warga karena merupakan salah satu fasilitas penting penghubung antar wilayah, Gladak Perak juga menyimpan misteri yang tak kalah santer sebagai bagian dari sejarahnya. Dilansir kabar lumajang.com, dari berbagai sumber jembatan dengan panjang 100 meter dan lebar sekira 4 meter ini dibangun pada masa pemerintahan kolonial Belanda di tahun 1925 sampai 1940. Sulit dibayangkan bagaimana proses pembangunan Gladak Perak di masa itu, membelah bebatuan besar cadas dan letaknya yang berada di tepi jurang dalam. Pada masa itu alat-alat pembangunan juga masih sederhana, maka misteri Gladak Perak sudah bermula sejak masa-masa pembangunannya, yang diperkirakan menelan banyak korban jiwa dari para pekerja pribumi. Banyak dari mereka diperkirakan tewas terjatuh ke Sungai Besuksat. Jembatan Perak atau Gladak Perak pernah dihancurkan di masa Perang Kemerdekaan untuk memutus mobilitas tentara Belanda dari Malang ke arah Lumajang. Lalu di tahun 1952, jembatan ini kembali dibangun. Sayangnya sejarah jembatan Gladak kembar berlanjut diwarnai dengan cerita misteri kelam. Konon di zaman pemberontakan PKI sekira tahun 1965, jembatan ini digunakan sebagai tempat pembuangan orang dengan cara dilempar ke bawah. Kemudian di tahun 1980-an saat masa-masa merebaknya Petrus atau penembak misterius, Gladak Perak diceritakan menjadi lokasi pembuangan korban Petrus ke dalam jurang yang dalam. Tidak sedikit warga dan pengendara yang melintasi jembatan ini mengaku melihat penampakan orang yang tiba-tiba muncul atau mendengar suara jeritan dan minta tolong. Hal ini pula yang diyakini sebagian masyarakat sebagai penyebab banyak terjadinya kecelakaan di Gladak Perak selain karena tikungan yang tajam. Karena dinilai kondisinya sudah tak layak, Gladak Perak kemudian direnovasi oleh pemerintah di tahun 1998. Alih-alih membangun kembali, pemerintah memilih membangun jembatan serupa di sisi selatan jembatan Gladak Perak lama. Gladak Perak baru dibangun di atas pondasi beton bertulang dengan panjang 130 meter. Sementara Gladak Perak lama tidak lagi difungsikan dan ditetapkan sebagai cagar budaya. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Dan jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih dan sampai jumpa.